bahwa kalau kasih uang ke Hashim lewat oknum tertentu bisa dapat rekom. Saya katakan ya, saya tidak terima uang untuk menggolkan orang yang di luar aturan partai. Di luar aturan partai itu tidak boleh kita jual-jual surat rekom. Dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini, dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal, karena Roy Suryo membuka fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah, punya ijazah SMA, tapi nggak punya ijazah SMA, tapi dia punya ijazah S1. Jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia mereka, Said Didu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada Guillaume no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman LRT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramson sama Rismond sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat gini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya, 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus Research UTS oleh Kemdikbud saat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya, ya. Capres-cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk pilkada Solo. Ya. Untuk Solo. Ya. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Yes. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Ya. Bunyinya ya karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Ya. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Yes. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu memang Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat, berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Oke? Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan hari libur loh. Hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Ya. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear. Clear. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya. Dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang diapresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Mas Saki Biru kalau nggak salah, itu anaknya Bonyamin Saiman itu. Ya. Nah, Bonyamin Saiman. Supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur. Yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota, ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Mendaftarkan jawabannya. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya? Urut betul. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. 8 Agustus 2019 itu pengesahan inses. Penyetaraan inses, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS, kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di swatch belikan video yang barusan kita tonton ini
ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu berarti Jokowi niat ngacurkan negeri ini, licik-picik dan yang kelihatannya tidak gaus kekuasaan, tapi orang yang ingin menumbangkan yang ada yang menjadi penghalang demi kekuasaan. Lanjut lagi. KPU, UGM, Kapolri dan termul-termul semua pelindung Jokowi, ada apa? Ayo Pak Hasyim, jangan biarkan Pak Prabowo kendor, Pak Said Didu, beliau dan kawan-kawan. Lanjut lagi. Seliciknya niat Jokowi dan Listio Sigit, pasti niat jahat terbongkar. Harus diadili mereka ini. Ayo Pak Hasyim, ajak kakak Pak Hasyim agar punya pendirian sejati, membela negara dan rakyatnya, agar bebas dari virus-virus perusak kepercayaan pada Pak Prabowo. Jangan ingin balas budi yang melanggar aturan perjuangan. Itu biasa untuk memperoleh jabatan. Sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden, lakukan dengan tegas, pasti umat mendukungnya. Orang kalau sudah gila jabatan, apapun dimainkan, mau nabraknya maupun merusak lin hukum dan yang lain. Apa ini manusia normal? Ini adalah balasan PKI yang teraniaya. Menurut PKI, apapun dihalalkan. Pemimpin tanpa punya akhlak berbuat apa yang penting menguntungkan keluarga dan gerombolannya. Kelompok ini sudah menebar virus di setiap instansi pemerintahan. Banyak masuk doktrin PKI. Rakyat bawah hanyalah sapi perah yang dijerat. Tanpa kemanusiaan yang terjadi, kemiskinan alias makan dari hutang sudah terjadi lama. Yang menikmati adalah golongan atas makan enak, tidur ber-AC. Apa kerjanya dicapai? Itu hanya kedok jabatan, di mana keadilan. Lanjut lagi. Sehat selalu Pak Said Didu, tetap semangat berjuang di jalan yang benar. Terima kasih pada pejuang pembela kebenaran. Pak Hasyim, tolong Pak Presiden Prabowo suruh buang kabinet Jokowi. Tidak tahu apa Kemendiknas setaraan kursus yang setara dengan LCA. Sudahlah Gibran, harusnya sadar secara satria mengundurkan diri karena memang tidak punya ijazah. Jokowi bisa diadili apabila pertama KPK diganti dan Kapolri diganti. Selesai sudah. Nah, lanjut lagi. Akhirilah skenario Jokowi Gibran. Indonesia banyak orang-orang yang benar-benar punya gelar, yang benar-benar kuliah dengan nyata. Manusia yang jadi presiden jangan bernegarawan. Benar, tidak memuji dirinya sendiri. Contoh Bapak Purbaya, kalau Anies Muhammad jelas-jelas manusia haus kekuasaan, sudah punya citra jelek dalam pemerintahan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kelicikan Solo terbongkar, Gibran diloloskan, Gibran segera majukan, Gibran Fafa adili Jokowi. 8 Agustus 2019, ijazah kesetaraan Gibran tetapi sudah S1. Ijazah apakah yang dipakai Gibran? Mendaftar perguruan tinggi. Nah, lanjut lagi. Dia tidak sadar Prabowo itu menang karena cawe-cawe Jokowi dan Gibran. Biar tegas, turunkan Gibran. Mampus Jokowi, Gibran tamat. Datang izin Allah yang Maha Kuasa. Segalanya Anieslah presidennya dan Muhaimin Iskandar wakilnya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insya Allah Anies yang akan jadikan negara yang amburadul ke negeri Baldatun, Toibatun.
amanat kedaulatan, rakyat adil makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuensi. Anies Presiden rekor 0% pertama kali di dalam sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional. Nah, lanjut lagi teman-teman. Orang yang mendukung Jokowi berarti orang-orang itu tidak menyayangi negeri ini. Akibat lama dijajah Belanda, dapat warisan bodoh dari jajahan Belanda. Sampai sekarang pun masih diikuti anak cucu rakyat Indonesia. Orang munafik dianggap baik, orang baik disingkirkan. Tolong rakyat cerdas, jangan pilih PSI. Sungguh sangat tidak layak Gibran menjadi wakil presiden. Betul, Jokowi menghancurkan kehidupan bangsa. Ayo, pencinta kebenaran terus maju, bongkar Jokowi dan Gibran. Selamat berjuang, pecinta kejujuran. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.